Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misna Amelia Safitri dengan ujung NIM 013, ruang R001, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan teori Noam Chomsky, teori gramatika generatif, teori gramatika relasional, dan fonologi generatif. Kelebihan dari teori Noam Chomsky ialah teori Noam Chomsky berpendapat bahwa bahasa sudah ada dalam diri anak, merupakan bawaan lahir telah ditentukan secara biologis bersifat alamiah. Selanjutnya, Noam Chomsky juga mencetuskan teori yang berkata bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Teori ini disebut dengan teori generatif kognitif. Selanjutnya, teori generatif transformatif yang diletakkan oleh Chomsky adalah teori modern paling menonjol yang mencerminkan kemampuan akal membicarakan masalah kebahasaan dan pemerolehannya, serta hubungan dengan akal dan pengetahuan manusia. Sedangkan kekurangan dari teori Noam Chomsky ialah tata bahasa keadaan yang terbatas, hanya bersifat linear sehingga kalimat-kalimat dimunculkan dengan menggunakan pilihan sederhana dari kiri ke kanan dan yang dipilih di depan akan membatasi pilihan yang ada di belakangnya. Selanjutnya, kelebihan dari teori gramatika generatif ialah teori gramatika generatif merupakan suatu konsep atau teori yang memungkinkan atau meramalkan sejumlah kalimat yang tak terbatas dalam bahasa untuk kemudian menganalisis struktur kalimat tersebut. Selanjutnya, kaidah-kaidah gramatika yang mengibaratkan mekanisme dalam otak yang akan membangkitkan dalam kalimat-kalimat. Selanjutnya, teori gramatika generatif menyatakan bahwa kemampuan berbahasa manusia yang bersifat metalistik dan merupakan kemampuan bawaan yang diperoleh dari sebuah piranti bernama alat pemerolehan bahasa yang dibentuk oleh gramatika universal. Sedangkan untuk kekurangan dari teori gramatika generatif sendiri, kaidah strukturnya hanya dapat menganalisis kalimat-kalimat sederhana. Sedangkan untuk kalimat-kalimat yang rumit, gramatika dianggap tidak memadai untuk membuat eksposisi struktur yang lengkap. Untuk selanjutnya, kekurangan dari teori gramatika relasional ialah kelebihan dengan adanya teori relasional yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa gerapannya, yang mana bahasa Inggris tersebut dapat diterima oleh setiap individu sehingga memudahkan komunikasi hingga lingkup internasional. Kekurangan dari teori gramatika relasional sendiri ialah ketidakpuasan para linguistik terutama adalah Perlmutter dan Postal. Ia mengungkapkan bahwa prinsip dasar pada tata bahasa relasional diantaranya adalah relasi gramatikal merupakan gagasan dasar konstituen yang dibagi menjadi dua perangkat berdasarkan jenis relasi gramatikal, yaitu suku adalah konstituen yang menyandang relasi gramatikal, yaitu subjek, objek langsung, objek tak langsung, dan bukan suku atau non-term adalah konstituen yang tidak menyandang relasi gramatikal, serta relasi gramatikal membentuk suatu hierarki relasional. Dan yang terakhir ialah teori fonologi generatif. Kelebihan dari teori fonologi generatif yaitu telah menetapkan bahwa struktur sintaksis permukaan suatu kalimat merupakan input komponen fonologi dari gramatika suatu bahasa. Karena itu, aturan-aturan fonologi secara potensial biasa mengacu pada setiap informasi yang ada pada struktur permukaan itu. Sedangkan untuk kekurangan fonologi generatif ialah kelemahan dari fonologi generatif itu kurangnya teori yang memadai tentang struktur morfologi kata-kata. Akhirnya, peran gramatika dalam fonologi merupakan subjek yang selama ini diabaikan, baik sejak masa aliran strukturalis maupun masa sekarang, zamannya aliran generatif transformasi ini. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.